Ya, masih bersama saya Agus Eko Mandio, arsitek pasar di South Melbourne Market. Dan di belakang saya itu ada satu lorong lagi yang coba saya lihat ya. Nggak kelihatan. Ada buah-buahan di situ. Ada sayur mayur. Nah, saya juga belum masuk ke situ. Ya, sambil saya menganalisis, sambil saya cerita, dan terus bersama saya belusuan di South Melbourne Market. Ya, tadi ya sayur buah-buahan. Nah, apa yang saya dapatkan di sini ya saya spontan aja dulu karena ini adalah sesi ketiga. Jadi saya udah bisa membaca. Biasanya organik, ya betul. Organik ya. Memang quality. Nah, apakah organik? Tapi di sini ya nggak bohong ya, kan kurang bule. Mungkin standar gitu. Ini ada organik, specialty bridge. Wow. Tapi bridge nggak bisa dibuat oleh-oleh ya terlalu. South Melbourne Market organik. Wah, ya buat red. Oke. Nah, tetapi tidak banyak ya, dia hanya 1-2 aja di pasar gitu. Wah, kalau sama istri saya pasti udah beli minuman kayak gini nih, nyobain. Oh, itu ya. Nanti apakah nyoba apa enggak kita tunggu ya. Nah, hanya satu kios saja ya, satu kios saja organik karena biasanya organik itu tidak banyak, dia hanya sedikit ya. Tapi, nah ini sayur semua, ini bunga. Wah, katakan dengan bunga. Oke, Melbourne tuh termasuk bersosialisasi dengan bunga ya. Jadi kalau ketemu dia membawa bunga. Saya kemarin memotret bunga di tepi jalan. Ini bunganya di pasar. Fridge on buah-buahan. Ini ya kalau sama keluarga beli buah nih pasti. Mereka senang stroberi, senang jusnya. Ya cuma saya sih makannya gimana nanti kalau saya beli. Oke. Nah, Nah, tadi tetap masih ada kafe. Ya satu street ini buah-buahan semua, toko-toko sayur. Ini pintu masuk ya. Oke, dan memang betul fresh ya. Salah satu Helen Tangiras, tapi ini Amerika. Dia melihat the rise of public market karena buah-buah segar, sayur segar ya. Tadi dengan Mas Angga saya cerita bahwa Zealand itu ada gerakan untuk farmer market ya. Ketika supermarket mulai banyak mengglobal, ada counter culture tentang farmer market. Bread ya, makanan segar. Sayur lagi, ini satu sisi sayur ya. Tuh lihat, jadi ada. Memang beda di supermarket dengan di. Ya kita harus cek supply chain-nya apakah benar-benar segar atau tidak. Tapi paling nggak image atau brand atau ya atmosfer di pasar itu lebih suasana segar ya. Agak berbeda di Indonesia kembali. Karena New Zealand justru pasar itu menunjukkan kelas yang lebih atas pasar raya daripada toko-toko biasa. Beda dengan di Indonesia. Jadi perjalanan saya ke New Zealand dan ke Australia, beli di Asia itu belajar tentang specialty and social class punya ya. Oke, dan pasar rakyat itu bisa menjelaskan di situ. Oke. Sepertinya ini parkir tadi ya, saya sempat nyasar di atas. Oke, sepertinya saya kembali dulu di pasar. Luar biasa ya, lelah. Paling enak lelah. Kalau jalan-jalan di pasar nggak tahu udah berapa lama gitu ya. Oke, nah mungkin saya akan masuk nanti dan mulai mencari oleh-oleh ya. Tapi paling nggak ini fresh market di sini ya. Oke, nah jadi sesi ketiga kita bicara tentang sayur dan buah segar, beberapa organik, beberapa enggak. Ya sedikit ketika saya berusaha di pasar ini memang menunjukkan justru kelas sosial yang berbeda. Mereka yang datang ke pasar ini bukan dari kelas pekerja bawah, ya ada campur, tapi justru menjadi ajang sosial, ajang kultural. Jadi cultural space ya. Pasar di Indonesia juga cultural space. Tapi kalau di Indonesia itu untuk survive, tapi kalau di Australia dan New Zealand itu adalah untuk suatu kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan yang aktualisasi ya, self esteem gitu. Jadi bukan untuk survive seperti pasar di Indonesia. Di sini saya akan memperbaiki teorinya untuk livelihood. Kalau di luar negeri, pasar itu livelihoodnya adalah untuk self esteem. Oke, nah gitu ya. Oke, self esteem. Nah, sambil ini adalah suasana pasar ya tadi yang Coventry, ini yang organik ya. Oh, bukan, yang organik sana. Ini ada hanya beberapa stall besar. Jadi kalau lihat toko-toko buah yang begitu besar, ini pemain bukan modal kecil ya. Jadi kalau kopi kafe itu kan kecil ya. Justru sepertinya
bisnis. Ini bunga ya, bunganya kecil, coba ya, lihat. Saya akan coba bandingin sedikit bahwa pemilik kios-kios buah itu dia menyewa lapak yang lebih besar. Dia menyewa lapak yang lebih besar, sehingga modalnya juga lebih besar daripada kafe yang nyempil-nyempil. Jadi bisnis pertanian di sini ya, namanya juga di Australia ya, yang memang kuat di pertanian ya. Kuat, mereka pengimpor, eksportir cukup signifikan untuk industri pertanian ya, hingga dan tidak mudah mengelola pertanian rather daripada mengelola kafe. Kalau kafe tinggal impor, racik, modal kecil bisa, tapi ini harus dengan modal besar, teknologi yang apalagi tenaga kerja mahal di sini, pasti teknologi traktornya segala macam mahal, sehingga bisnis agri-food ini jauh lebih punya kapital yang besar daripada kafe-kafe yang kecil. Oke, kita lihat ya, ini 1, 2, 3 los besar sekali, terus diselingi satu bunga. Yang organik tadi juga 3 los. Kita berjalan, saya diskusi dengan Mas Angga bagaimana sebetulnya arsitektur tidak lagi hanya dilihat sebagai desainer yang mengerjakan tugas dari owner, tetapi juga ada practice of power ya, seperti Kim Dovey ya, yang untuk melihat bagaimana posisi arsitek atau ilmu arsitektur, disiplin arsitektur itu lebih luas dalam masyarakatan. Kita lihat ya. Nah, ini juga 1, 2, 3 ya, hampir tipikal ya, 1, 2, 3. Ini bunga itu. Nah, ya, oke. Jadi kesimpulannya memang ini yang jarang dilihat oleh arsitek ya. Saya pernah ketemu temannya Mas Angga di TV dulu, bahwa kalau Anda arsitek dan Anda bicara tentang pasar, orang Anda akan dikerubutin. Ya, oke, organik 3. Nah, di sesi ini saya juga segera akhiri karena saya udah bolak-balik 1 gang. Tapi kesimpulannya adalah ya, capital flow. Ya, saya akan bicara capital flow, sebuah bisnis besar di mana to put the architectural aspect just part of, ya, saya akan sebut market engagement. Sekali lagi, di sesi ketiga ini saya membangun teori lagi. Saya akan sedang membangun teori pasar di pasar rakyat, market engagement from the public market. Jadi lumayan ya, sudah 7 menit yang sekarang masih bersama saya arsitek pasar, dan mungkin ke depan saya akan lebih banyak bicara market engagement in public market di South Melbourne Market. Bersama saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar. Ikuti terus jalan-jalan saya di sesi keempat habis ini. Ciao.